Perkenalkan, nama saya Emiati Sirait dengan NIM 1101180112 dari Universitas Bung Karno, jurusan Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan membacakan soal beserta jawaban pada UTS saya dalam mata kuliah Komunikasi Massa. Untuk soal yang pertama, jelaskan definisi komunikasi massa menurut Severin dan Tankard dalam bukunya Communication Theories, Origin, Methods, and Uses in the Mass Media. Komunikasi massa adalah sebagian keterampilan, sebagian seni, dan sebagian ilmu. Keterampilan meliputi teknik-teknik fundamental tertentu yang dapat dipelajari seperti memfokuskan kamera televisi, mengoperasikan tape recorder, atau mencatat ketika berwawancara. Seni meliputi tantangan-tantangan kreatif seperti menulis skrip untuk program televisi, mengembangkan tata letak yang estetis untuk iklan majalah, atau menampilkan teras berita yang memikat bagi sebuah kisah berita. Dan ilmu meliputi prinsip-prinsip tertentu tentang bagaimana berlangsungnya komunikasi yang dapat dikembangkan dan dipergunakan untuk membuat berbagai hal menjadi lebih baik. Untuk soal nomor 2, karakteristik komunikasi massa berbeda dengan karakteristik komunikasi kelompok. Sebutkan dan jelaskan 8 karakteristik komunikasi massa. Nomor 2, ada 8 karakteristik komunikasi massa. Yang pertama, komunikator terlembagakan. Komunikasi massa melibatkan lembaga dan komunikatornya bergerak dalam organisasi yang kompleks. Kompleks meliputi jumlah orang yang terlibat dalam proses komunikasi massa itu, jumlah jenis peralatan yang digunakan, dan biaya yang diperlukan bersifat relatif. Yang kedua, pesan bersifat umum. Komunikasi massa bersifat umum artinya terbuka. Komunikasi massa ditujukan untuk semua orang, bukan hanya untuk sekelompok orang tertentu. Pesan yang disampaikan berupa fakta, opini, maupun peristiwa. Yang ketiga, komunikannya anonim dan heterogen. Bersifat anonim artinya dalam komunikasi massa, komunikator tidak mengenal komunikan karena komunikasi berlangsung menggunakan media, bukan tatap muka. Bersifat heterogen artinya terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang berbeda dan dapat dikelompokkan berdasarkan faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, budaya, agama, dan tingkat ekonomi. Yang keempat, media massa menimbulkan keserempakan. Komunikasi massa memiliki jumlah sasaran komunikan yang relatif banyak dan tidak terbatas. Selain itu, komunikan secara serempak dalam waktu yang bersamaan menerima pesan yang sama. Yang kelima, komunikasi mengutamakan isi ketimbang hubungan. Dalam komunikasi massa, komunikator tidak harus selalu mengenal siapa komunikannya, begitu juga sebaliknya. Yang terpenting dalam komunikasi massa adalah bagaimana seorang komunikator menyusun pesan secara sistematis sesuai dengan jenis medianya, agar komunikan dapat memahami isi pesan tersebut. Soal nomor 3, fungsi komunikasi massa menurut Dominic terdiri dari pengawasan, penafsiran, keterkaitan, penyebaran nilai, dan hiburan. Jelaskan. Untuk jawaban nomor 3,
ada 5 fungsi komunikasi massa menurut Dominic. Yang pertama, fungsi pengawasan atau surveillance. Fungsi pengawasan memiliki dua bentuk utama, yaitu pengawasan peringatan dan pengawasan instrumental. Seperti apa sih pengawasan peringatan dan pengawasan instrumental itu? Nah, pengawasan peringatan dapat terjadi ketika media massa menginformasikan tentang ancaman dari angin topan atau meletusnya gunung berapi. Peringatan ini dapat menayangkan sebuah peringatan dalam waktu yang panjang. Sementara pengawasan instrumental yaitu penyampaian atau penyebaran informasi yang memiliki kegunaan atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi yang kedua yaitu fungsi penafsiran atau interpretation. Tujuan fungsi ini adalah media ingin mengajak pembaca atau pemirsa untuk memperluas wawasan. Untuk soal nomor 4, formula Lasswell dapat dipahami bahwa dalam proses komunikasi massa terdapat 5 unsur yang disebut komponen dalam komunikasi massa. Sebutkan dan jelaskan. Untuk jawaban nomor 4, ada 5 unsur komponen komunikasi massa menurut Lasswell. Yang pertama, siapa atau who. Who yang dimaksud adalah komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan dalam proses komunikasi massa, bisa perorangan atau mewakili suatu lembaga, organisasi, maupun instansi. Yang kedua, apa yang dikatakan atau says what. Berupa pernyataan umum yang berisi ide, informasi, opini, pesan, dan sikap yang sangat erat kaitannya dengan analisis pesan. Yang ketiga, melalui saluran apa atau in which channel. Media komunikasi apa atau saluran apa yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan komunikasi. Yang keempat, kepada siapa atau to whom. Demikian 4 soal dan pembahasan dari UTS komunikasi massa saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.